minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala habibi qulubil alamin abil qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin thahirin sihum baqiyatullahi fil ardi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa lagi pada malam hari di malam Muharram. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Pada malam hari ini kita akan membahas 3 sosok di hari Asyura, di mana 3 sosok ini akan telah menginspirasi kita dari aspek kemanusiaan dan kesetiaannya kepada imam. Siapa yang tidak mengetahui sejarah 10 Muharram setiap tahun umat Islam, khususnya yang bermadzhab Syiah, pasti memperingati hari di mana cucu Rasulullah yang syahid di Karbala, Irak. Jutaan orang berbondong-bondong berziarah ke pusara Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa yang mereka cari dan apa yang mereka lakukan setelah menangis, menepuk dada, berteriak memanggil nama Husain, ya Husain, atau labbaik ya Husain. Asyura, hari di mana setiap orang yang mengaku pecinta Sayyidina Husain mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kedukaan. Dari 1 hingga 10 Muharram, majelis Sayyidina Husain dipenuhi dengan kajian peristiwa di Karbala. Sejarah kembali diceritakan yang walaupun ada kalangan tertentu berusaha menutupi kisah agung dan abadi itu, tapi kita tak usah risau. Yakini saja bahwa Tuhan selalu menjaga kebenaran. Banyak makna yang terkandung dalam kisah perjalanan Sayyidina Husain menuju Karbala, di mana beliau membawa serta seluruh keluarganya menuju medan pertumpahan darah. Kita akan bertanya, untuk apa Sayyidina Husain membawa serta keluarganya dalam arena pertempuran? Pertanyaan ini memiliki jawaban yang sangat filosofis, sehingga jawabannya dapat mengubur dalam prasangka yang menganggap kisah di Karbala hanya sekadar kepentingan kekuasaan politik semata. Saya hanya akan merangkum 3 kisah dari 3 sosok dan 1 makna dari panjangnya kisah Karbala, khususnya di hari 10 Muharram, dan tentunya apa yang akan saya sampaikan hanya setetes makna dari luas dan dalamnya makna peristiwa Asyura. Seperti kata ahli syariati, Karbala bukan hanya fenomena masa lalu yang tragis, akan tetapi Asyura adalah fenomena masa lalu yang transenden dan abadi. Pertama, mengenai sosok Abu Fadl Abbas, seorang putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga adik dari Sayyidina Husain. Ada satu kisah mengenai Abu Fadl Abbas yang sangat menyentuh. Saat beliau mengambil air untuk Bani Hashim, sesampainya di tepi sungai Furat, Fadl Abbas hendak meneguk air, namun Fadl Abbas berhenti dan membuang air tersebut dari tangannya dan mengatakan, bagaimana mungkin aku meneguk air segar ini sedangkan keluargaku kehausan, pemimpinku kehausan. Segera Fadl Abbas mengambil wadah untuk mengisi air dan membawanya pada Bani Hashim. Lalu akhirnya Fadl Abbas harus syahid sebelum air itu diteguk oleh keluarganya Bani Hashim. Kisah Fadl Abbas merupakan bentuk kepedulian. Fadl Abbas seharusnya bisa saja meneguk air itu agar kelemahan dan dahaganya bisa hilang. Akan tetapi karena Fadl Abbas tidak menggunakan cara berpikir manusia seperti kita, mementingkan diri dulu baru mengurusi orang lain, kepedulian yang dilakoni oleh Fadl Abbas di Karbala adalah cermin kaca untuk kita bahwa tidak ada alasan untuk mengurus diri sendiri jika di hadapan kita ada kebenaran yang disepelekan, ada kebaikan yang hendak dihancurkan, dan ada manusia yang ditindas. Fadl Abbas adalah jiwa yang secara utuh menghapus keakuan dalam dirinya. Fadl Abbas menembus batas kewajaran manusia hingga kedua tangannya pun putus karena membawa air menuju kemah Bani Hashim. Itulah Fadl Abbas, sosok yang memberikan dirinya pada pimpinannya Sayyidina Husain, ibarat seorang kekasih bersaksi pada Tuhan mereka, bukankah aku Tuhanmu? Dan kekasih menjawab, benar, kami menjadi saksi. Surat Al-Araf ayat 172. Begitulah Fadl Abbas pada Sayyidina Husain yang telah bersumpah menyerahkan seluruh dirinya dan menjadi saksi di Karbala. Kedua adalah terpanahnya Ali Asghar, putra Sayyidina Husain, sosok bayi mungil yang merintih kehausan. Dalam 3 hari tak sekalipun meneguk setetes air. Saat Sayyidah Zainab memberitahu keadaan Ali Asghar pada Sayyidina Husain, segeralah Sayyidina Husain membawa Ali Asghar di hadapan barisan musuh dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar terlihat lebih jelas oleh musuh. Lalu berkata, inilah putraku baiknya yang 3 hari telah kehausan, berilah seteguk air untuknya. Namun tiba-tiba anak
berpanah malah menancap di leher bayi mungil itu. Darah suci muncul tepat di wajah Sayyidina Husain. Terbebaslah Ali Asghar dari kejamnya dunia, hilanglah dahaganya dan menekuk air Ka'bah dinilai. Kisah Ali Asghar sebagai persembahan pada Tuhan. Persembahan Sayyidina Husain pada Tuhan begitu mengerikan. Jika kita mengikuti alur cerita Karbala hingga bayi mungil pun harus dipersembahkan sebagai bukti yang tak bisa dibantah dengan dalil apapun bahwa tragedi Karbala bukan tentang kekuasaan. Ini adalah jalan untuk bertemu Tuhan, seperti kata Ali Khamenei. Jika orang-orang pergi ke Ka'bah untuk mencari Tuhan, maka Sayyidina Husain menuju Karbala untuk bertemu Tuhan. Syahidnya Ali Asghar adalah kepasrahan penuh Sayyidina Husain hingga rela meminta akhir pada musuh. Itu merupakan sebuah persembahan agung untuk Tuhan, memberikan semua yang dimiliki demi tegaknya sebuah hukum ilahi. Bukankah Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya Ismail demi sebuah persembahan pada Tuhan? Sayyidina Husain pun rela memberikan semuanya untuk Tuhan. Ketiga, bergabungnya Al-Hur di barisan Sayyidina Husain. Sebelumnya Al-Hur adalah komandan salah satu barisan khusus musuh untuk menggiring karavan Sayyidina Husain menuju Karbala dan memboikot sungai Furat untuk kelompok Sayyidina Husain. Setiap harinya Sayyidina Husain selalu menyampaikan pada musuh bahwa dirinya tidak datang untuk berperang demi sebuah kekuasaan politik, tapi beliau datang menuntut hukum Tuhan yang dimatikan, yaitu pesan kakeknya yang dikhianati. Saat beliau berteriak pada barisan musuh, adakah seseorang yang akan menolongku? Hal minna sekiranya yang suruni. Saat itulah jiwa Al-Hur tergetar. Panggilan Sayyidina Husain adalah air sejuk yang memadamkan api dalam hati Al-Hur. Al-Hur beserta putranya keluar dari barisan menuju barisan Sayyidina Husain dan berkata penuh tangis pada Sayyidina Husain, "Aku adalah orang yang sangat berdosa padamu dan kakekmu. Aku adalah orang yang memerintahkan untuk menggiringmu ke padang pasir ini. Aku adalah orang yang memerintahkan untuk memboikot sungai Furat untuk mengikutmu. Akankah tobatku akan diterima oleh Tuhan?" Sayyidina Husain menjawab, "Kau akan diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah kau yang telah mendapatkan cahayanya." Al-Hur pun memerintahkan putranya untuk maju menerjang musuh Sayyidina Husain. Lalu syahidlah putranya. Kemudian Al-Hur maju ke barisan musuh, dia pun syahid. Sayyidina Husain datang memeluk Al-Hur dan berkata, "Sungguh beruntung seorang wanita yang melahirkanmu dan memberimu nama Al-Hur, yang artinya merdeka. Kau telah merdeka." Kisah Al-Hur menunjukkan proses seorang manusia menuju cahaya. Tobatnya seorang manusia yang bernama Al-Hur, perjalanan yang memiliki akhir begitu manis. Hijrahnya jiwa yang gelap menuju tempat yang terang. Itulah Al-Hur yang memilih syahid, padahal jauh sebelum itu dia adalah musuh yang sangat berperan besar atas penderitaan Sayyidina Husain dan pengikutnya. Seperti sebuah kisah seorang pelacur yang wafatnya husnul khotimah karena memberikan minuman pada anjing di tengah Sahara. Begitupun Al-Hur, teriakan Sayyidina Husain, "Hal minna sekiranya yang suruni," mampu menyalakan cahaya dalam hatinya, membuka mata dan melihat betapa indahnya membela kebenaran. Tobat yang ditampilkan Al-Hur memberikan makna tersendiri bagi kita semua. Al-Hur memberikan semuanya pada Husain karena memang tobat adalah pengakuan hamba dan menanamkan dalam-dalam pada jiwa bahwa semua yang ada hanyalah untuk Tuhan. Begitupun Al-Hur pada Sayyidina Husain. Tobat yang ditampilkan begitu sempurna di detik-detik akhir kisah Karbala. Melangkahlah Al-Hur menuju ruang yang bercahaya walau kematian yang tragis adalah akhirnya. Al-Hur tak memikirkan resiko tentang kematiannya nanti. Dia hanya memikirkan apakah tobatnya akan diterima atau tidak. Oleh karena itu, Al-Hur memberikan semua untuk menelanjangi diri di hadapan Tuhan agar semua persembahan atas nama Sayyidina Husain diterima olehnya. Benar, surga dan neraka di Karbala hanya selangkah saja, tetapi terdapat ribuan penderitaan di sana. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia seperti Sayyidina Husain, Abu Fadl Abbas, dan Al-Hur saja. Karena seperti yang telah saya kemukakan di awal, kisah Karbala adalah sebuah kisah transenden di luar kesanggupan manusia biasa. Kisah Al-Hur menjadi tamparan bagi kita yang selalu mengukur keimanan pada orang lain, menganggap keyakinan orang lain adalah salah dan sesat, menghukumi neraka bagi yang berbeda dengannya. Jangan pernah menjadi orang yang angkuh karena ibadahmu yang rutin, karena Tuhan tidak melihat ibadahmu sebagai gerakan, tapi seberapa dalam makna yang diperoleh dari gerakan ibadah itu. Dari kisah di atas, saya mungkin belum bisa memaknai secara baik dan utuh, tapi ini hanya sentilan kerdil untuk memahami Asyura sebagai kisah masa lalu yang menerobos masa depan.
yang selalu abadi karena di dalamnya tersimpan ribuan makna ilahi. Kepedulian Fadil Abbas persembahan Sayyidina Husain Aslam alias Warna Tobatnya Al-Hur merupakan 3 prasasti keabadian yang harus diraih oleh manusia, yang pada akhirnya 3 kisah dari 3 sosok dan 1 makna adalah tentang cinta, tentang ketuhanan, dan Tuhanlah yang maha mengetahui. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Terima kasih, cukup sekian pembahasan pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.